Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 563 sebuah toples yang lebih baik dari harta langka. Mendengar apa yang dia katakan, Tan Kai tiba-tiba tertegun, dan kembali menatap Lin Yu. Kulit Lin Yu rendah, alisnya berkerut, dan dia tidak berbicara. Dia menatap pria berjubah dengan senyum puas di sudut mulutnya. Tiba-tiba dia merasa tertipu. Pria berjubah sudah masuk untuk melihat luka-luka orang-orang ini di Departemen Intelijen Militer barusan, jadi dia tahu lebih banyak tentang situasi dasar daripada Lin Yu, jadi dia tampak sangat percaya diri. Dan Lin Yu bahkan belum melihat seperti apa cedera semacam ini, jadi tentu saja dia sedikit tidak yakin, bertanya-tanya apakah dia bisa disembuhkan. Apa, Tuan He, berani tidak setuju? Pria berjubah masih memiliki wajah yang tenang, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, mata rampingnya menatap Lin Yu perlahan, jika kamu tidak berani melawan, maka aku tidak mengatakan itu sekarang. Siapa yang tidak berani melawan karena itu sama sekali tidak adil. Tan Kai berkata dengan marah kepada pria berjubah, kamu baru saja menunjukkan pasiennya, dan Tuan He bahkan tidak pernah menyentuh yang terluka. Apakah penting untuk melihat atau tidak? Yuan He di samping tiba-tiba mendengus dingin, melirik Lin Yu, dan dengan sinis berkata, itu dapat disembuhkan bahkan jika Anda masuk dan melihatnya sekarang. Tetapi tidak dapat disembuhkan, bahkan jika Anda menontonnya selama 10 hari dan 8 hari sebelumnya, itu masih tidak berguna. Direktur Yuan benar. Pria berjubah itu mengangguk dan menjawab, kita bandingkan saja apakah bisa disembuhkan, belum waktunya, kamu punya banyak waktu untuk memeriksa denyut nadi yang terluka. Dia mengatakan itu, tetapi kenyataannya, dia telah memimpin. Dia telah melihat situasi keponakan Yuan He, dan dia yakin bahwa dia dapat menyembuhkannya, jadi dia mengusulkan untuk menggunakan ini sebagai ujian. Jika Lin Yu tidak dapat menyembuhkannya, maka dia akan jika Anda menang, jika Lin Yu bisa memerintah, itu akan menjadi hasil imbang. Jadi apapun kompetisinya, dia bisa menjamin untuk tidak kalah. Oke, biarkan aku membandingkan denganmu. Lin Yu mengerutkan kening sejenak sambil berpikir. Melihat wajah Yuan He yang konyol dan pria berjubah, dia merasa tidak nyaman di hatinya, jadi dia hanya menantangnya. Bagaimanapun, keterampilan medis leluhurnya tidak kalah dengan telapak tangan dokter misterius. Ia tidak percaya bahwa keterampilan medisnya akan hilang dari keturunan sekolah Suanyi karena sekolah Suanyi dapat menyembuhkan, ia juga dapat menyembuhkan. Ya. Bandingkan dengan dia. Ketika Zhao Zongji melihat Lin Yu menyetujuinya, dia langsung merasa lega. Lin Yu tidak hanya mewakili dirinya sendiri dibandingkan dengan orang-orang dari dokter misterius ini, tetapi juga mewakili dokter pengobatan Tiongkok dan Barat yang terhina dan jubah ini. Rasio pria. Dia percaya bahwa keterampilan medis Lin Yu pasti tidak akan kalah. Oke, senang. Pria berjubah tersenyum sepenuh hati. Ada sedikit kesuksesan di matanya yang menyipit. Chong Lin Yu berkata, Tuan Ho, karena ini adalah kompetisi, kamu harus membagi pemenang dan pecundang. Karena kamu harus membagi pemenang dan pecundang, kamu secara alami membutuhkan beberapa taruhan. Katakan padaku, bagaimana dengan taruhannya? Menghitung. Ini di ibu kota, saya adalah tuannya. Anda adalah tamunya, tentu saja Anda berbicara dulu. Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan. Sekarang setelah dia memutuskan untuk bersaing dengannya, tentu saja jangan takut. Tidak peduli apa yang diinginkan pria berjubah, dia bisa setuju. Nah, kalau begitu, saya tidak diterima. Pria berjubah memandang Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Anda benar-benar tidak perlu bertaruh di sini. Lagi pula, kami memiliki banyak harta langka dan berharga di sekolah kedokteran misterius. Atau,
Kami kekurangan satu di ibu kota. Resepnya, jika kalah, kamu dapat mengubah tanda Hui Seng Tang menjadi ruang pengobatan misterius. Sekolah kedokteran misterius kami juga memiliki basis kecil di ibu kota. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Jelas, mereka tidak menyangka pria berjubah itu memiliki nafsu makan yang besar. Jelas bahwa dia ingin kembali ke Sengtang untuk menjadi industri cabang mereka. Dan Lin Yu secara alami menjadi penjaga apotek dokter misterius. Dengan cara ini, klinik medis yang telah lama disibukkan oleh Lin Yu di ibu kota dan reputasi yang telah dia kumpulkan dengan semua usahanya akan ditelan oleh dokter misterius itu. Saya harus mengatakan bahwa pria berjubah memiliki tipuan tinggi dan hitam. Zhao Zongji dan Tan Kai saling melirik ketika mereka mendengar ini, menundukkan kepala, dan sepertinya menyesal. Bagaimanapun, mereka mendorong Lin Yu untuk bersaing dengan pria berjubah ini. Oke, aku berjanji. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Yu setuju dengan sangat bahagia, tetapi meskipun kulitnya tenang, dia sangat kesal di dalam hatinya. Saya tidak berharap pria berjubah ini berbicara begitu keras. Jika dia kalah, itu akan berakibat fatal. Apa? Jadi dia tidak boleh kalah kali ini. Setidaknya kita harus membuat dasi dengan pria berjubah ini. Oke. Saya akan bersaksi. Yuan He tersenyum dingin dan melirik Lin Yu, ada sedikit ikan yang mengait di senyumannya. Tuan Sangguan, kan? Jika kamu kalah, apa yang harus aku dapat darimu? Lin Yu menyipitkan mata dan bertanya pada pria berjubah itu. Katakan saja ini, harta langka dunia, emas dan barang antik, kita punya segalanya untuk dokter misterius kita. Pria berjubah mengangkat dadanya. Meskipun wajahnya masih acuh tak acuh, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih bangga. Jika tuan dia tidak tertarik dengan ini, saya juga dapat memberi Anda beberapa dokter misterius kami yang mengobati penyakit aneh. Resep rahasia unik, dengan resep rahasia ini, akan sulit bagi Tuan He untuk tidak mempostingnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah dalam kompetisi ini, paling banyak itu akan menjadi seri, jadi tidak peduli apa yang diinginkan Lin Yu, dia ingin bintang-bintang di langit, dia berani setuju. Saya tidak peduli tentang hal-hal ini. Resep obat misterius Anda tidak lebih dari yang saya tahu. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dengan sinis menyindir pintu dokter misterius itu, lalu melihat ke pot tanah liat di tangan pria jubah dan berkata, jika aku menang, kamu akan mengambil pot di tanganmu. Kalah padaku. Pria berjubah tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia tanpa sadar menutupi toples tanah liat di tangannya, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Dia berkata kepada Lin Yu, Tuan He, kamu tahu apa toples saya? Apakah kamu menginginkannya? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa kalah, Lin Yu tidak bisa menahan gugup ketika dia menyebutkan pot ini bagaimanapun, pot ini terlalu penting baginya, itu adalah hidupnya. Karena aku tidak tahu apa yang ada di dalam toples ini, itu sebabnya aku ingin memenangkannya, lalu melihat apa yang ada di dalamnya. Lin Yu memandang pria berjubah sambil tersenyum, melihat bahwa pria berjubah itu sangat gugup. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kebanggaan di dalam hatinya. Lalu, bagaimana jika hanya ada sebotol es di dalam toples ini? Pria berjubah itu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak peduli apakah itu es atau air, aku mengenalinya. Siapa yang membuatku penasaran? Lin Yu tersenyum tipis dan menggoda. Tapi tergantung penampilanmu, isi toples ini mungkin tidak sesederhana es dan air. Tapi jangan takut, bukankah kamu baru saja mengatakannya, kamu sudah tahu cara mengobatinya. Trauma semacam ini, apalagi yang bisa kamu khawatirkan? Masalah besarnya, kita hanya bertarung imbang. Pria berjubah ragu-ragu untuk setuju ketika dia tahu dia tidak mungkin kalah, menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang sangat berharga di toplesnya, yang membangkitkan keingintahuan dan keinginan Lin Yu.
Berharap untuk memenangkan pot ini. Tuan Sangguan, jika Anda mengaku kalah dalam kompetisi ini, maka kami tidak menginginkan toples ini, Anda hanya meminta maaf kepada kami. Zhao Zongji di samping tersenyum dan menambah bahan bakar pada kecemburuannya. Minta maaf padamu. Pria berjubah itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, dan melirik Zhao Zongji dengan jijik. Dia hampir mengikuti kalimat, kamu juga layak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, oke, He Jiarong, aku berjanji padamu, jika saya kalah, toples ini akan menjadi milik Anda. Oke, itu kesepakatan. Lin Yu mengangguk dan mengepalkan tinjunya dengan erat, telapak tangannya sedikit basah dan jelas gugup. Bagaimanapun, dia tidak tahu banyak tentang yang terluka. Kalian berdua benar. Yuan He menatap Lin Yu dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, tidak peduli siapa yang kalah saat itu, tapi tidak mau mengakuinya, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Dia mengatakan ini secara khusus kepada Lin Yu, karena dia tahu bahwa Tuan Sangguan dari sekolah dokter misterius tidak akan pernah kalah. Karena keponakan Yuan He dan Han Bing menderita satu jenis luka, pria jubah dan Lin Yu bertanggung jawab atas mereka masing-masing, untuk melihat apakah mereka bisa menyembuhkan pasien di tangan mereka. Kemudian Tan Kai membawa Lin Yu ke bangsal Han Bing. Begitu pintu didorong, saya melihat Han Bing pucat terbaring di ranjang rumah sakit yang besar. Seorang perawat muda berusia sekitar 20 tahun merawat Han Bing. Setelah melihat Tan Kai, dia mengangguk dan menyapa. Lin Yu berjalan ke arah Han Bing dan melihat luka di kaki kiri Han Bing. Dia melihat kakinya ditutupi dengan penutup kaca, yang merupakan piring steril. Saat ini, ada kabut di dalam cawan steril, jadi Lin Yu tidak bisa melihat seperti apa trauma aneh di kaki Han Bing itu. Cepat, lepaskan piring steril itu. Tan Kai tidak menunggu instruksi Lin Yu, dan buru-buru berkata kepada perawat kecil itu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.